Artinya orang Islam tuh harus good looking. Sebagai salah satu orang yang dianggap good looking, foto postingannya dengan yang aslinya berbeda. Itu. Kalau aku kesinggung ya aku omongin kok, ngapain bodo amat masalah kesinggung. Mohon maaf kalau hari ini baru belajar sedikit kok berdebat, baru belajar sedikit kok nyalahkan orang lain. Jangan-jangan kita berada di tingkatan yang paling rendah. Apalagi wanita itu kan pengen diperhatikan kalau ngobrol. Mas Fikri belum nikah, kalau saya sudah nikah, jadi saya sudah bisa menerap. Makanya setiap dokter itu ketika ada pasien datang, nggak mungkin, kamu pasti sakit ini. طيب واحد اثنين ثلاثة. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, share, and comment ya. Jangan lupa klik subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ustaz Mahfud Khairul Amin. Alhamdulillah. Owner and founder MSM Inspiration. Ya. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Insyaallah. Antum kayak udah good looking banget nih. Iya. Nabda bil basmalah. Baik, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untung diingatkan nih, kalau enggak jargonnya hilang. Iya, jadi memang jargon tuh penting ya. Baik, terkait ini Ustaz, masalah yang kemarin viral good looking, itu menurut antum gimana? Ya, jadi kemarin ada statement dari salah satu pejabat negara ini ya terkait good looking. Jadi radikalisme itu masuk ke masjid-masjid dengan orang-orang good looking yang hafal Quran begitu, yang suaranya bagus dan lain sebagainya. Oke, dan pagi ini kita akan membahas terkait good looking ya. Jadi ala kulli hal sih kita akan membahas good looking perspektif Islam begitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal jamala bi athwabin tuzayyinuha, innal jamala jamal ilmi wal adab." Jadi kecantikan, ketampanan atau good looking ya kalau kita ngomong dengan istilah zaman now. Good looking itu bukan dilihat dari ketampanannya, bukan kecantikannya, bukan branding pakaiannya, bukan kekayaannya, tapi apa? Innal jamala jamal ilmi wal adab. Jadi ketampanan itu, kecantikan, good looking itu dalam Islam itu dari ilmu dan akhlak dan adab. Jadi kalau hari ini banyak orang yang mengedepankan good looking, segi face, makanya wajahnya di facial, perawatan, alisnya disulam, matanya dicor gitu kan. Giginya dipagar begitu kan, dengan berbagai macam ikhtiar agar good looking, padahal itu semua sia-sia. Karena dalam Islam good looking itu adalah dari kebaikan akhlak, kebaikan ilmu seseorang itu. Iya, Masya Allah. Irfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi orang naik itu bukan gara-gara wajahnya, bukan gara-gara banyak followers, TikToknya keren. Nah, ini agak ribet lagi nih ya terkait. Makanya banyak orang hari ini sekarang seperti itu. Bahkan mohon maaf ada sebuah jargon kan gini, foto postingannya dengan yang aslinya berbeda. Nah, apalagi akhwat-akhwat itu kalau kita lihat di Instagram cantiknya minta ampun. Ternyata kenyataannya berbeda. Nah, begitu. Karena apa? Dia berupaya good looking dalam hal face, padahal wanita itu tidak baik kalau mengumbar-ngumbar. Ustadz, saya kan tetap berhijab, tapi tetap tidak baik kalau mengumbar-ngumbar face yang terlalu ngezoom. Bahkan kalau wanita-wanita itu sampai main TikTok, joget sana, joget sini, itu merupakan sesuatu yang tidak baik untuk dipertontonkan. Apalagi sampai membuka aurat, itu kan bisa menjadi jariyatus suk, yaitu dosa-dosa jariah. Berarti kalau foto itu nggak pernah dihapus itu bakalan jadi dosa jariah. Ya kalau itu foto vulgar ya, foto yang mengumbar aurat, itu video TikTok yang mengumbar aurat dengan gerakan-gerakan, kan sautul mar'ah aurat. Jadi suaranya aja sudah aurat, apalagi sampai gerakannya, sampai lekuk tubuhnya. Ini kalau mohon maaf ya, kalau orangnya sudah tidak ada, ternyata videonya masih ditonton, ya, fotonya masih dilihat, ya ini bisa menjadi dosa jariah. Begitu halnya dengan kalau seandainya kalau kita posting-posting yang positif, motivasi, setiap orang yang dengar itu makin semangat ibadahnya, bertambah ilmunya, kita meninggal, postingannya masih ada, masih digunakan, maka ini bisa menjadi amal jariah. Jadi ternyata media sosial itu bisa menjadi wasilah untuk masuk surga dan bisa menjadi wasilah untuk masuk neraka. Tergantung kitanya gimana begitu. Oh iya. Berarti dulu kan masa-masa SMA tuh ada foto bareng cewek. Itu termasuk dosa jariah enggak, Ustaz? Ya itu bisa.
Bisa. Yang pertama foto bareng cewek misalnya berdua-duaan dengan akhwat misalnya. Iya. Itu kan masuk dalam kholwat, Iya, ya kan? Sudah kholwat itu dilarang, udah gitu yang ketiganya setan, ini malah diumbar. Apalagi pegangan. Nah, apalagi pegangan, rangkulan dan sebagainya. Maka bagi yang di sini masih ada foto-foto seperti itu, bertaubatlah kepada Allah. Dan jangan lupa di-delete. Di-delete begitu. Oh iya. Buanglah mantan pada tempatnya. Buanglah foto. Buanglah foto, di-delete aja. Ya. Nggak perlu dibuang tempat sampah, insya Allah sudah hilang. Baik. Itu memang masalah itu sering banget terjadi. Iya, Bahkan betul. ada yang ngomong, ini kok udah cadaran, bukan mengartikan cadar itu lebih baik dari, maksudnya orang cadar itu harus beriman, harus lebih ini. Enggak, maksudnya, cadar kok TikTokan gitu. Ya, jadi jadi kan mohon maaf ya, hari ini banyak orang itu menerjemahkan hijrah tuh hanya sekadar dari segi Fisik. penampilan. Iya. Memang hijrah itu kan dalam pengertian ada dua. Yang pertama berpindah tempat. Seperti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu berhijrah dalam arti pindah tempat. Tapi ada yang lebih baik yaitu hijrah dalam hal kebiasaan. Jadi kita nggak perlu pindah tempat. Tapi yang penting kebiasaan kita ini menjadi kebiasaan yang baik. Kalau dulu suka maksiat sekarang taat, dulu suka maksiat sekarang sholat, kan begitu. Dulu jarang ngaji sekarang sering ngaji. Jadi begitu. Hijrah itu jangan dalam hal penampilan saja. Jadi banyak orang hari ini yang menerjemahkan hijrah itu dengan penampilan. Dulu nggak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung. Padahal tidak sesempit itu arti hijrah. Tapi bagaimana seseorang itu memperbaiki dirinya. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan barang siapa yang hari ini itu sama seperti kemarin, kita merupakan orang-orang yang merugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang terlaknat. Artinya orang yang hijrah itu sudah kebutuhan kita. Artinya orang hijrah itu setiap harinya, setiap waktunya selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tidak hanya sebatas cover. Akhirnya mohon maaf. Iya. Banyak hari ini orang yang mengaku hijrah tapi ternyata masih penampilan sudah oke, maksudnya sudah menutup aurat, sudah berpakaian syar'i, tapi sikapnya itu tidak ada perubahan. Iya. Ya. Mohon maaf nih kan hari ini banyak juga fenomena, mungkin ya, mohon maaf ini ada hafiz Quran yang kok dia itu hafal Quran tapi sikap perilakunya itu tidak mencerminkan bahwasanya dia menghafal Quran. Ya, dia ini orang yang ilmu agamanya bagus tapi kok sikap dan tingkah lakunya tidak seperti orang yang ilmu agamanya bagus. Jadi karena memang mohon maaf banyak di antara mereka itu yang hanya sekedar cover ataupun memaknai hijrah itu hanya sebatas penampilan atau sebatas hafalan Quran, padahal tidak sampai di situ. Maka dulu Mas Fikri, orang yang hafal Quran tuh istilahnya bukan hafizul Quran, Sahih boleh. tapi hamilu kitabillah. Oh iya. Hamilu kitabillah. Kenapa kok namanya hamilu kitabillah? Kalau kan bahasa Indonesia hamil itu kan diserap Mengandung. dari bahasa Arab ya. Iya. Jadi hamil itu sudah tahulah kita. Mengandung. Bagaikan ibu yang sedang mengandung bayi, dia akan membawa bayi itu dimanapun dia berada. Dia akan selalu menjaga janin itu dimanapun dia berada. Begitulah seharusnya orang yang hafal Quran. Jadi Quran itu bukan sekedar hafalan yang dia sampaikan ketika menjadi imam atau dalam sebuah kajian, tapi Quran itu sudah mendarah daging dalam hidupnya. Artinya tidak hanya dihafalkan, tapi juga diterapkan, diimani dan istiqomah. Nah ini yang mohon maaf yang menjadi salah kaprah hari ini, bahwasanya mereka merasa menghafal Quran itu sudah cukup, padahal tidak cukup sampai situ. Iya. Tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu memahaminya, mentadaburinya, dan terpenting adalah mengamalkannya. Jadi begitu. Ya, termasuk juga masalah good looking yang kemarin ya. Iya. Jadi Nanti malah jadi serangan, maksudnya hafiz Quran kok pacaran. iya, itu menjadi poin yang tersendiri kan begitu. Jadi artinya ketika engkau, maksudnya kalau ada Quran di hatimu, dalam dirimu, dalam pikiranmu, maka harusnya itu yang kamu jaga. Iya. Jadi kamu menjaga sikapmu sama dengan engkau menjaga nama baik agamamu. Kamu menjaga adabmu, akhlakmu sama dengan kamu menjaga Al-Qur'anmu. Jadi begitu. Kembali lagi kepada hadis Rasulullah, good looking itu bukan terkait face, bukan terkait fisik, tapi terkait akhlak dan juga ilmu. Insyaallah. Ini akhlak ini memang kadang-kadang tuh saat kita tuh, wah ini kita udah benar kok. Masa nggak benar sih? Oh kalau aku tuh biasanya itu kan ada itu. Kalau aku kesinggung ya aku omongin kok, ngapain bodo amat masalah kesinggung enggak. Nah, ini kadang-kadang poin terkait orang-orang yang berdakwah dan juga orang yang menuntut ilmu. Ingat loh, menuntut ilmu itu tidak mudah. Karena cobaan ilmu itu berbeda-beda. Nah, Kiai saya tuh pernah menyampaikan ada 3 tahapan
tingkatan orang menuntut ilmu. Nah ini biasanya yang merasa benar sendiri, yang merasa tidak terima kalau dikasih masukan, ini derajat paling rendah. Jadi ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah itu dia merasa aku lebih tahu daripada orang lain. Jadi ini tingkatan orang penuntut ilmu. Oh, aku lebih tahu daripada orang lain. Itu tingkatan yang paling rendah. Naik ke atas yang lebih tinggi lagi, kalau dia terus mendalami ilmunya, maka tingkatan kedua yang lebih tinggi adalah dia merasa, oh banyak hal yang tidak aku ketahui. Makanya orang yang berilmu itu seperti padi, makin berisi makin menunduk. Karena yang dia rasakan, semakin dia belajar, oh banyak hal yang tidak aku ketahui. Nah ini poin yang tertinggi yang dirasakan para ulama terdahulu, bahkan beberapa di antara mereka ada yang tidak menikah. Apa yang mereka rasakan ketika menuntut ilmu? Ini poin tertinggi. Apa itu? Oh ternyata aku tidak tahu apa-apa. Itu tingkatan penuntut ilmu. Jadi mohon maaf kalau hari ini baru belajar sedikit kok berdebat, baru belajar sedikit kok nyalahkan orang lain. Jangan-jangan kita berada di tingkatan yang paling rendah. Iya. Jadi kalau kita sudah seperti para ulama, coba kita lihat misalnya Ustaz Abdul Somad, udah profesor, doktor dan sebagainya, tawaduknya minta ampun. Ustaz Hadi Hidayat yang hafal Quran seperti itu dan sebagainya, bahkan sampai halamannya, tawaduknya minta ampun. Karena mungkin mereka sudah di tahapan yang kedua atau yang ketiga. Tapi kita yang ada di sini, yang sering berdebat, menyalahkan orang lain, merasa dirinya benar, jangan-jangan kita masih cetek, yaitu yang paling bawah. Oh, aku merasa lebih tahu. Iya. Bahkan mengkafirkan orang lain. Nah, itu berbahaya itu. Iya. Kalau yang dikafirkan memang orang kafir ya nggak apa-apa. Kan lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau dikafirkan ternyata seagama Islam hanya karena berbeda pendapat yang dalam fikih itu hanyalah furu, bukan yang usul. Iya. Kalau beda nabi itu sudah kafir, ya kan? Beda Tuhan sudah kafir. Tapi kalau ini ternyata cuma beda kunut dan tidak kunut, saling mengkafirkan, ini kan Basmalah tidak basmalah. ya ini kan sesuatu yang kurang pas, dan saya rasa ini sesuatu yang tidak baik. Iya, baik. Masya Allah. Good looking ini menurut saya nih, perlu nggak orang good looking itu baik akhlaknya? Ya, jadi yang pertama begini. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Jadi Allah itu kan maha indah dan menyukai keindahan. Bahkan dalam dikatakan an-nadzafatu minal iman, kan ada istilah seperti itu ya. Jadi kebersihan itu bagian daripada iman. Maksud saya adalah orang Islam itu memang harus bersih. Lah sekarang ibadah di Islam saja itu semuanya harus bersih loh. Iya, ya kan? Sholat apapun ibadahnya. Sholat itu kita harus bersih dari najis besar ataupun najis kecil. Ya kan, kita kentut aja disuruh wudu. Padahal yang keluar bukan bawah. Kotoran, ya kan? Baru udara doang, walaupun udara tidak mengenakan begitu kan. Iya. Jadi Islam tuh sangat mencintai kebersihan. Artinya orang Islam tuh harus good looking. Ya, kenapa? Karena Allah mencintai kebersihan. Allah Maha Indah. Maka kita sebagai umat, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah SAW, kita menjaga kebersihan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bahkan dalam Al-Qur'an juga sampaikan, ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik masuk masjid. Ketika masuk masjid. Ya, Wa kulu washrabu wa la tusrifu, kan begitu. Ya, jadi memang bahkan kan tadi disampaikan menggunakan pakaian yang terbaik ketika ibadah, ketika ke masjid. Artinya kan harus good looking dong. Mau ketemu Allah aja good looking, apalagi ketemu mau ketemu manusia aja good looking, apalagi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya good looking dalam arti menjaga kebersihan, rapi, itu memang bagian dari Islam dan begitu. Tapi itu seorang pendakwah tuh kalau good looking itu sebagai nilai tambahan ya, Sir? Iya, karena kadang-kadang mohon maaf ini kan ya ada beberapa mungkin, oh ini Ustadz ini tawadu tapi bajunya kucel dan lain sebagainya. Jadi kan respect dari jamaah itu kurang. Terkadang memang poin-poin ini poin ini penting kok untuk diperhatikan begitu. Iya. Jadi ada poin tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi bagaimana menjadi uswah. Jadi uswah itu ya dalam hal berpakaian, dalam hal kebersihan dan lain sebagainya. Kan dalam konsep pendidikan itu kan an-nabi tanzimi tarbiyatul khuluqiyah wal aqliyah la yakfi bi mujarradatil kalam bal budda an yakuna qudwah shalihah wa ijadul bi'ah. Jadi dalam konsep pendidikan akhlak itu kan tidak hanya dibutuhkan ilmu, tapi juga qudwah as-shalihah. Harus ada contoh role model yang baik, wa ijadul bi'ah, dan juga lingkungan yang mendukung. Jadi sosok ustadz, sosok hafiz itu memang harus good looking, harus baik, karena dia harus menjadi uswah bagi orang-orang yang lainnya. Ya, masalah uswah ini memang harus diperhatikan ya, Sir. Ya, Karena betul. ketika kita sudah menjadi public figure itu kita menjadi contoh ya, Sir. Apalagi yang sudah banyak followers ini, ya ini harus hati-hati sebenarnya, Sir. Iya.
Semakin banyak followers, semakin banyak yang menyaksikan. Kalau ada kesalahan, semakin banyak yang menonton, ya. Kalau ada kesalahan bisa jadi jariah tusuk semakin banyak. Jadi followers itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat begitu. Hei Mahfud, followersmu yang cuma sedikit itu, apa yang sudah kamu lakukan untuk mereka begitu? Ya Allah, saya sudah maksimal mungkin ya Allah, saya bikin mood booster, saya sharing kebaikan ya Allah, walaupun yang followers cuma sedikit ya Allah. Semoga habis ini meningkat. Ya, amin. Instagramnya apa Ustaz? Mahfud Khairul Amin. Masya Allah. Jangan lupa subscribe dan like Rumah Quran Al-Kaf dan juga MSM Inspiration Official. Masya Allah. Baik, Anda itu pernah nemukan gini San. Terkadang tuh kita tuh sebagai orang itu pasti ngenilai orang tuh dari covernya dulu. Iya. Itu harus nggak sih? Jadi begini, kalau istilahnya kan don't judge the person from the cover. Jangan menjustifikasi seseorang dari cover. Tapi nggak bisa dipungkiri sebuah sifat manusiawi yang mana banyak orang menilai seseorang dari cover itu nggak bisa dipungkiri. Walaupun memang teori dasarnya nggak boleh kita justifikasi seseorang dari covernya, ya. Tapi nggak bisa dipungkiri kita kan melihat dengan mata. Mata itu melihat cover. Jelas nggak maksud saya? Paham. Jadi yang nggak bisa dipungkiri hal itu akan terjadi pada setiap manusia, setiap orang. Itu yang poin pertama. Walaupun kita nggak boleh justifikasi seseorang dari covernya. Nah, maka orang beriman itu ya akhlaknya baik, ibadahnya baik, covernya juga baik. Ya, bahkan Rasulullah itu sangat rapi ya. Rasulullah sangat rapi, Rasulullah sangat bersih. Ya. Nah, bahkan dalam sebuah hadis malaikat Jibril pernah mencontohkan loh sebuah hadis yang masyhur ketika itu para sahabat dan Rasulullah itu kan sedang duduk. Oh, yang tentang Islam. Islam, iman, ihsan dan juga mata sa'ah, tanda-tanda kiamat. Itu kan Jibril datang berpakaian sangat bersih, putih, rambutnya hitam, tidak ada bekas perjalanan, tidak ada debu, sangat bagus, bersahaya, tampan kan begitu. Ini kan artinya memang Islam sangat menjaga kebersihan. Iya. Jadi kita sebagai orang beriman itu harus menjaga kebersihan. Tapi yang harus kita lebih perhatikan adalah jangan sampai, nah ini yang harus digarisbawahi, jangan sampai kita terlalu mengedepankan cover dibandingkan isinya. Nah, jadi ini yang salah. Karena hari ini banyak orang terlalu mengedepankan covernya tapi tidak pernah memperhatikan isinya. Nah, maka Imam Ghazali itu heran sama kita. Karena kan ada hati, ada jasmani. Jasmani itu cover, hati itu rohani itu isinya, kan begitu. Banyak orang hari ini terlalu mengedepankan covernya, terlalu mengedepankan jasmaninya. Untuk badannya dia belikan parfum, dia facial, dia berikan baju yang mahal, dia ini dia itu. Tapi untuk hatinya nggak pernah dia bersihkan, nggak pernah dia siram, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah ikut pengajian. Ini kan salah. Artinya dia terlalu mengedepankan cover dibandingkan isinya. Jadi orang yang beriman adalah dia mengedepankan hatinya, memperbaiki akhlaknya, meningkatkan ilmunya, selalu membersihkan hatinya, tapi juga dia selalu memperhatikan, tidak mengedepankan tapi memperhatikan fisiknya. Padahal tuh belum ada riwayatnya Ustaz. Orang masuk neraka gara-gara sakit jantung. Nggak ada. Nah itu dia. Maksudnya nanti ada tiga perbedaan. Jadi ada 3 perbedaan penyakit jasmani dan rohani. Iya. Kalau penyakit jasmani itu satu, dokternya banyak, dokter gigi, dokter mata, dokter THT, dokter jantung, dokter kulit. Lengkap. Penyakit rohani hati nggak ada dokternya. Nggak ada dokter penyakit iri, dengki, hasad, nggak ada. Ini yang pertama. Jadi dokternya penyakit jasmani banyak, rohani tidak ada. Yang kedua, penyakit jasmani itu yang punya penyakit lebih tahu daripada orang lain. Iya. Contoh Mas Fikri misalnya sakit jantung. Saya nggak tahu saya ngumpet belakang pintu, Mas Fikri lewat, saya bilang bor gitu. Kambuhnya. Kenapa saya kok mengagetin? Saya kan iseng aja. Iya. Karena saya nggak tahu kalau antum punya penyakit jantung. Jadi penyakit jasmani itu yang punya penyakit lebih tahu dibandingkan orang lain. Dan yang bukan dokter yang datang ke kita, tapi kita yang datang ke Makanya dokter. setiap dokter itu ketika ada pasien datang nggak mungkin kamu pasti sakit ini. Nggak mungkin. Tapi dokter pasti nanya, mohon maaf apa keluhannya, sakitnya di mana? Karena secara tidak langsung artinya apa? Orang lain ini lebih tahu daripada dokter itu. Bahkan sekelas dokter loh ya. Iya. Jadi nggak ada saya bertahun-tahun kalau ke dokter atau wah, ini pasti ini nggak. Ini tensinya segini. Nggak ada. Nah, itu yang kedua. Jadi jasmani yang punya penyakit lebih tahu daripada orang lain. Rohani orang lain lebih tahu daripada kita. Kamu sombong. Kamu merasa aku nggak sombong, aku tuh hanya memperlihatkan apa yang kumiliki, ini prestasiku. Tapi orang lain tahu kita sombong. Kita pelit orangnya.
Ditanya kamu pelit? Enggak, aku enggak pelit, aku tuh hemat. Kan banyak yang seperti itu. Enggak, kamu sombong. Orang lain lebih tahu. Jadi penyakit rohani orang lain lebih tahu daripada kita. Yang terakhir, yang ketiga, penyakit jasmani paling mentok mengakibatkan meninggal dunia. Iya. Corona meninggal, demam berdarah meninggal, TBC meninggal. Tapi penyakit rohani, penyakit hati menghancurkan dunia kita, meleburkan akhirat kita. Orang yang sombong di dunia dimusuhi, di akhirat akan mempertanggungjawabkan kesombongannya. Iya. Orang yang apalagi orang yang Dengki. di dunia akan dimusuhi, di akhirat akan mempertanggungjawabkan kedengkiannya. Orang yang pelit dunia dibilang pelit, dimusuhi, tidak ada yang suka, tapi di akhirat dia juga harus mempertanggungjawabkan kepelitannya. Oh, tidak hanya di dunia, di akhirat Iya, juga. jadi artinya kalau dari tiga perbedaan ini sesungguhnya penyakit hati rohani itu jauh lebih penting daripada jasmani. Itu sebenarnya urgentnya hati. Iya, maka good looking dalam Islam itu lebih ke sini daripada ke jasmani, walaupun juga jasmani harus tetap dijaga. Tapi sebenarnya orang yang baik hati itu keluar ada ibaratnya tuh, orangnya beda banget. Iya, biasanya karismatik Inner begitu beauty. atau inner beauty karena memang dari hati begitu. Terus cara ngomongnya baik. Iya. Sebagaimana Rasulullah SAW kan orang yang sangat. Jadi gini, setiap ada sahabat yang ngobrol dengan Rasulullah kesannya satu. Aku adalah orang yang paling utama di hadapan Rasulullah SAW. Bayangin coba. Jadi setiap ada orang yang ngobrol sama Rasulullah, setelah ngobrol tuh kesannya cuma satu. Aku adalah orang yang paling utama di hadapan Rasulullah SAW. Maka diriwayatkan kan Rasulullah tuh kalau dipanggil nggak pernah. Lagi main HP, yo gitu nggak pernah. Langsung membalikkan badan. Terus langsung matanya satu. hadap ke depan temannya. Gitu. Masya Allah. Apalagi wanita itu kan pengen diperhatikan kalau ngobrol. Mas Fikri belum nikah, kalau saya sudah nikah, jadi saya sudah bisa menerapkan. Kayak next meeting kita harus sharing itu. Nah, iya, harus itu. Ya, sebagai bekal begitu kan. Insya Allah bekal sudah cukup, langsung qabil tuh nikah wa tazwijaha. Amin. Baik, Ustaz. Tapi saat masalah yang kemarin, masalah good looking yang kemarin diserang itu, pendapat antum sendiri gimana? Ya, yang pertama ini sesuatu yang kurang tepat menurut saya. Apalagi kalau sampai dikeluarkan oleh pejabat yang menangani di bidang agama, ini kurang tepat. Artinya saya rasa ini adalah statement yang kurang didasari oleh ilmu ataupun kurang didasari oleh fakta yang terjadi pada masyarakat. Ini kan mohon maaf melukai orang-orang yang, tapi sisi lain banyak ustadz-ustadz yang saya good looking tapi saya tidak radikal. I'm not radical. Kayak Ustadz Felix kemarin kan sebagai salah satu orang yang dianggap good looking. Jadi ya dibawa santai sih. Maksudnya para asatid yang sering dakwah juga tidak terlalu baper dengan statement ini, tapi bahkan mengambil hikmahnya. Jadi sebaik-baik musibah adalah bagaimana cara kita mengambil hikmah. Seperti corona ini, COVID-19 ini, sebaik-baik orang yang beruntung ketika COVID-19 adalah ketika dia bisa mengambil banyak hikmah dari setiap kejadian. Begitu. Semoga kedepannya pejabat publik kita, ya pejabat negara kita jauh lebih bisa menjaga perkataannya dan juga bisa memperbaiki akhlaknya sehingga ini bisa menjadi pelajaran dan membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi karena pejabatnya lebih baik lagi dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya teman-teman, ini sedikit sharing kita. Insya Allah nanti kita akan sambung di next meeting dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak. Syukur Ustaz Mahfud. Ya, afwan. Insya Allah. Nanti jangan lupa di MSM Inspiration ada juga videonya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.